Bagaimana jika ada sebuah toko, warung, minimarket, supermarket menjual minuman keras? Ya, ini harus dikoordinasikan dengan aparat keamanan, ya. Dan harus ada landasan hukumnya, hukum positifnya. Ya, negara ini harus punya landasan hukum ya positif. Jadi hukum agama itu harus dikonversi, ya, harus diadopsi menjadi hukum positif negara untuk mengikat seluruh warga negara. Kalau tidak, ya satu sisi agama mengharamkan, ya apapun agamanya itu mengharamkan, tapi masyarakat masih tetap bebas untuk membeli atau menjual, ada proses jual beli minuman keras, ya itu yang hanya bisa mengendalikan dan mengontrol atau melarang itu hanya hukum positif negara. Maka itu dorong ya masyarakat ini mumpung masih hangat ya soal Perpres kemarin, kemudian Undang-Undang Cipta Kerja. Ini harus didorong oleh seluruh anggota dewan, oleh ormas-ormas Islam, oleh MUI ya supaya lahir undang-undang minuman beralkohol. Kalau nggak mau istilah kata-kata larangan minol, undang-undang itu, bikin saja undang-undang tentang minol yang itu isinya mengatur pelarangan ya kepada sampai tingkat eceran sampai di toko-toko, warung-warung. Nah itu baru bisa ditegakkan. Ya, jadi hukum agama ya itu menjadi hukum positif negara dan itu kewajiban dari aparat negara ini untuk menindak siapa saja yang memperjualbelikan miras. Gitu ya. Itu baru efektif. Kalau nggak begitu nggak efektif. Bencana itu terjadi bukan hanya karena fenomena alam. Ya, fenomena alam ini kan begini ya. Misalnya ada bencana banjir, longsor, ya, gempa bumi dan lain sebagainya. Secara saintifik, ya, bencana-bencana alam itu bisa dicarikan alasannya. Ya, artinya apa? Ada rasionalisasinya. Oh dia begini, dia begini. Ada hukum sebab akibat dan sebagainya. Tetapi kapan terjadinya, sebesar apa dampak yang diakibatkan oleh bencana itu semua kan karena apa? Ya, karena campur tangan Allah. Dan semua bencana itu kata Allah dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah terjadi kecuali dengan izin Allah. Dan salah satu pemicu yang menyebabkan terjadinya bencana ya bukan hanya hukum alam, tetapi juga adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu banyak tuh hadis-hadisnya. Ya, Rasulullah mengatakan jika zina itu telah merajalela, minuman keras merajalela, maka akan muncul bencana begini. Ada beberapa poin itu hadisnya ada. Ya, jadi kita harus melindungi ya. Cara kita menyayangi dan melindungi negara kita ini dari berbagai macam bencana. Ya, selain kita mencari ya, inovasi, bagaimana kita melitigasi bencana ini, tapi juga kita harus introspeksi. Bisa jadi bencana-bencana itu terjadi akibat kecerobohan kita, akibat kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan, ya. Dan tidak adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu kan Nabi mengatakan kalau kalian tidak amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan menyiksa kalian semua. Termasuk, apakah para sahabat bertanya, apakah termasuk orang soleh ya Rasulullah? Iya. Orang soleh bisa terkena bencana, dampak dari bencana itu dia akan mengenai, ya akan terkena kepadanya kalau dia tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar. Demikian, Allah. Ya, ini apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden kita apresiasi dan harus terus kita kawal sampai betul-betul
investasi, penjualan, peredaran miras ini betul-betul dilarang, betul-betul dicabut lah, kira-kira begitu. Karena masih ada pandangan ahli hukum tadi mengatakan bahwa ini sebenarnya tidak atau belum menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya ada pada Undang-Undang Cipta Kerja dan itu harus direvisi, ya seperti usulan tadi. Kemudian undang-undang Perpres itu tidak boleh menafikan Perpres yang ada sebelumnya, ya soal daftar investasi bidang yang tertutup atau yang terbuka. Nah, begitu ya. Nah, itu harus jadi bagian dari problem solver kita. Nah, setelah usaha maksimal kita mengawal, menasehati, amar ma'ruf, nahi mungkar ini sudah maksimal kita lakukan. Tetapi kemudian, wallahu alam, ujungnya nanti masih tetap ada pelegalan seperti itu. Nah, ini baru ada konsekuensinya. Ya, artinya apa? Ketaatan kepada ulil amri itu kan bersyarat. Ketaatan pada ulil amri itu bersyarat. Apa syaratnya? Selama dia mentaati Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri tidak lagi mentaati Allah dan Rasulnya, artinya melanggar aturan syariat Allah. Ya, apalagi syariat Allah tentang pelarangan miras ini itu diterima secara universal oleh semua agama, ya di dunia ini, ya itu lebih fatal lagi dan ini jelas-jelas berarti dia menentang hukum syariat. Nah itu ada konsekuensi, tapi nanti itu di akhir. Maka itu sekarang kita jangan berandai-andai, jangan mengambil kesimpulan, wah berarti kita udah nggak boleh mentaati pemerintah atau ulil amri yang ada sekarang. Tidak, kita ada proses. Kita lihat nanti ujungnya seperti apa. Makanya harus terus dikawal. Jangan kita biarkan Bapak Presiden ya sendirian. Ya, apalagi kan wakil beliau ini adalah seorang ulama, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, sekarang Ketua Dewan Pertimbangan MUI. Ya, ini harus mengawal kewajiban beliau. Ya. Nah, jadi jangan kita menyudutkan beliau nih. Sekarang justru kita dorong beliau untuk mengawal betul-betul supaya aturan-aturan yang ada di Republik ini itu tidak melanggar norma-norma syariat. Demikian, Allah alam. Ya, tidak bisa. Ya, darurat itu kalau di negeri mayoritas non-Muslim. Ya, seperti yang tadi dijelaskan. Itu pun diperbolehkan atas dasar keringanan. Tapi kita ini negara mayoritas Muslim. Ya, ini negara kesatuan Republik Indonesia. Ini negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini semua produk aturan undang-undang dan produk kebijakan pemerintah itu atasnya ditulis berdasarkan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, kalau keputusannya, kebijakannya tidak sesuai dengan aturan Allah yang Maha Esa, gimana? Nah, ini kan kontraproduktif. Artinya kita ngaku-ngaku sebagai Pancasila, tapi perbuatan kita tidak Pancasilais. Hati-hati. Nah, jangan bilang kita Pancasila, tapi isinya semua melanggar Pancasila. Ya. Nah, persoalan ekonomi sulit, bisa dicari akal bagaimana menutup defisit, bagaimana kita ada relaksasi ekonomi ini. Misalnya, ya kemarin Bu Menteri Keuangan mengumumkan per awal Maret ini ada DP 0%. Mau beli rumah, beli mobil, beli motor baru. Nah, itu kan salah satu cara. Itu kan halal. Nah, yang begini-begini dong. Nah, yang didorong, ya tidak dikenakan pajak, ya kan? Ya, tidak kena pajak penghasilan yang 10% itu dalam kita beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Nah, itu cara kita menyelesaikan masalah ekonomi. Yang halal itu banyak prinsipnya. Ya. Jangan terbalik. Wah, terbalik kita berpikir, Pak Ustadz ini yang halal aja susah, apalagi yang haram. Nggak boleh begitu. Orang Islam, makanya kenapa? Yang diharamkan oleh Allah, ya, itu perbuatan yang diharamkan itu jumlahnya lebih sedikit, bahkan jauh lebih sedikit daripada apa yang dihalalkan oleh Allah. Ya.
Prinsipnya dalam muamalat, segala sesuatu itu boleh, kecuali apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi, yang boleh berarti lebih banyak di dunia ini. Ya, jangan kita pesimis. Ya, udah nyerah, belum berusaha, udah nyerah. Alasannya kesulitan ekonomi, bukan alasan. Ya, majukan dong industri yang lain yang halal. Ya, genjot sektor real, beri insentif. Kan sudah ada dana apa namanya itu corona itu yang berapa ratus triliun itu. Itu kemana? Untuk insentif dunia usaha. Nah, ini kalau masih beralasan ekonomi kita sulit, lalu kemudian kita menerjang ya larangan-larangan agama, itu nggak benar, itu namanya mati konyol. Wallahu a'lam.